Oke, halo guys, balik lagi di sini Abid. Oke, di sini kita masuk video baru di YouTube saya itu tentang sesi mingguan analisis ya. Jadi kita bakal analisis pada uh, Bitcoin ya hari ini pada tanggal uh, berapa ya? Tanggal 5 April ya, di minggu hari ini. Oke, saya pikir saya sudah melihat Bitcoin bakalan turun ya, turun ke harga 60 dolar, apa ya, dolar anjir, 65 59 dolar, 59.992 dolar. Kalau di rupiah ya, kita cari rupiah di sini ya, bakalan turun ke 1.109.000 lah ya, segitu lah. Oke, dari dia setelah turun ke sini ya 59.000 dolar, dia bakal naik lagi. Kenapa? Karena dia akan membuat lebih lah, mungkin sekitar 58, 57, 5 ya segitulah. Dia bakal turun lalu akan naik ke tertinggi sini. Kenapa saya pikir seperti itu? Karena itu ini membuat liquidity sweep namanya, yang dimana sudah terulang sebelumnya dari awal ya. Saya sudah melihat dari awal dari mana ya? Di sini liquidity sweep turun ke sini, liquidity sweep lagi naik ke sini, liquidity sweep turun ke sini lagi, mana lagi, ini kecil tapi tetap dikatakan liquidity sweep, naik ke sini, mana lagi. Oke, kita lihat di sini liquidity sweep naik, liquidity sweep turun, liquidity sweep naik, liquidity sweep turun, liquidity sweep lagi turun. Nah, jadi kita bakal tunggu Bitcoin bakal meliquidity sweep dari low ini, antara low di sini 62.000 atau 59.000 ini. Oke, kita bakal tunggu mungkin sekitar 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi lah, karena ini mingguan ya. Nah, dia bakal membuat liquidity sweep. Ditambah lagi ya, di samping liquidity sweep itu ada yang namanya sebentar. Di sini bisa disebut order block ya, order block weekly chart ya, order block. Di sini nggak ada apa-apa ya, liquidity sweep doang yang membuat harga bakal naik gitu. Sebenarnya ada liquidity sweep juga, ini sebenarnya liquidity sweep, ini liquidity sweep, lihat ini sama hampir kayak forex, sebenarnya beda. Liquidity sweep ditambah fair value gap. Lalu di sini nggak liquidity sweep, di sini liquidity sweep ditambah order block dan fair value gap, liquidity sweep ditambah fair value gap, ini pas banget. Liquidity sweep ini atau nggak ada confluence, cuma liquidity sweep doang. Lalu ini liquidity sweep tanpa konfluensi, di sini liquidity sweep dengan like konfluensi ya. Oke, di sini lihat. Oke, di sini kita perlu menunggu yang dimana liquidity sweep ditambah dengan monthly order block ya, order block 1 bulan ini saya yakin bakal naik. Oke, sekian dari analisis saya. Sebentar, belum analisis saham kilat ya, habis bukannya saham. Oke, di pertama kita masuk saham perusahaan terbuka Unilever Indonesia ya. Jadi kelihatannya dia bakal naik. Oke,
tanpa analisis fundamental, karena di sini saya sudah tahu ya. Di sini ada fair value gap dan juga ada order block di sini. Oke. Bakal ya sedikit konsolidasi sekitar situ. Cuman kalau dia melewati 1.500 rupiah per lembar, dia bakal turun terus ya, karena di sini ada order block pada 1 bulan, lalu di mingguan sini nggak ada order block, cuma ada fair value gap, ini mana tidak dihormati, dia bakal turun ke sini 1.600 per lembar, 1.610 per lembar. Kita lanjut ke PT Unggul Cahaya Terbuka. Oke, di sini kelihatannya dari mingguan dia ingin turun karena skenario nya ya, candle bulanan ini dia, pertama naik terus tiba-tiba turun dalam satu periode bulan ini pada bulan Februari ya, karena terjadi sesuatu. Oke, cuman sebenarnya yang terjadi di mingguan itu dia ingin naik. Sini ada order block ya, bakal naik. Bagi orang-orang yang beli di sini bakal untung banget sih, untung sekitar berapa persen gitu ya, paling 10 dari beli 9.550 hingga ke 1.000 ya, untung 2.000 rupiah dong. So, kalau belinya selembar banyak mungkin sih bisa beli 1 lot. Oke, yang penting jadi Unggul Indah Cahaya ini ingin naik, cuman kalau dia melewati ini 9.075 kemungkinan bakal turun ke sini. Order block yang ini 8.325, namun jika ia melewati 7.875 dia bakal turun terus gitu, nggak mungkin naik lagi. Kalau turun ke sini atau nggak kayak turun lah. Oke, kita lanjut ke PT Telkomsel. Nah, di sini kelihatannya Telkomsel ini turun terus, nggak tahu kenapa ya, turun. Kalau ini saya tidak percaya diri untuk ingin berspekulasi bakal naik. Kalau iya melewati 3.650 per lembar ya, saya rasa ini bakal turun ya. Oke, lanjut aja. Nvidia, nah ini dia saham dari Amerika. Ini saya bakal turun terlebih dahulu, bakal naik lagi dalam waktu setahun lebih gitu. Cuman mungkin saja dia bakal langsung naik karena permintaan AI itu sangat tinggi ya dibandingkan supply di mana pasokannya ya. Cuman tidak kemungkinan dia bakal turun juga ya, tapi kita bakal menunggu berbulan-bulan. Kita lanjut ke perusahaan terbuka Indofood sukses makmur TBK. Oke, di sini. Oke, dari chartnya di sini saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Menurut saya karena dari sini pada tahun 2013 mengalami konsolidasi ya. Ini PT Indofood ini perusahaan yang Indomie punya itu loh ya. Nah, ini sempat ada masalah Indomie itulah masalah di sini ya, turun lalu naik lagi. Nah, saya rasa tuh produk makanan tuh tidak ada inovasinya gitu, makanya dia stuck di sini terus selama bertahun-tahun gitu. Jadi saya rasa tuh walaupun ingin naik sampai sini pun saya rasa bakal turun lagi gitu, karena tidak ada inovasinya gitu.
perusahaan itu naik itu saham itu karena ada suatu inovasi atau perbedaan unik dari perusahaan lain gitu menurut saya. Oke, kita lanjut aja ke Google ya. Nah, Google ini bakalan turun lagi. Cuma dikarenakan teknologi sekarang makin canggih, dikarenakan AI bakal naik langsung ya. Cuman walaupun turun ini kesempatan buat beli gitu. Turun sedikit buy terus, turun sedikit buy terus gitu. Ini saya rekomendasikan untuk buy ya. Komposit bukan sih. Oke, Bumi ya. Bumi ini saya sangat rekomendasikan karena pada harga yang sangat murah ya. 100 lembar satu lot itu sekitar 20 ribuan 30 ribuan ya. Itu saya sangat rekomendasikan untuk beli ya. Oke, kita lihat di sini Bumi bakal turun, bakal kembali ke harga sini atau enggak di sini ya. Pada 170 per lembar, 170 atau 115 per lembar ya. Oke, atau enggak dia bakal 145 per lembar. Nah, saya bakal tunggu dia turun ke sini. Saya bakal beli berapa lot? 2 lot palingnya. Ya, karena Bumi ini pada masanya dia tuh jaya, dia tuh perusahaan batu bara ya, karena zaman sekarang ini sudah sangat jarang memakai batu bara. Nah, jadi Bumi bisa dibilang bangkrut sih, bukan bangkrut, cuman jarang digunakan ya. Sekarang Bumi ingin berpindah ke tentang emas ya, tentang bahan bahan mentah yang lain gitu, seperti emas gitu misalnya. Dan jadi saya pikir bakal naik ya. Pada tahun 2035 45 saya lupa gitu. Kita lanjut ke saham berikutnya itu Bank Syariah ya. Ya, pada bank umumnya Bank Syariah ya, ditambah lagi syariah ini bakal naik ya, tapi tidak terlalu naik ya, dalam waktu berbulan-bulan. Tapi saya kurang rekomend, atau saya juga tidak rekomendasi. Atau jika Anda ingin beli ya beli, jika Anda tidak ingin beli ya sudah gitu. Cuman ya, ini bank itu bank syariah bukan apa-apa. So, kalau bank konvensional ya, dikarenakan saya juga Islam gitu ya, kita hanya bisa nunggu bertahun-tahun ya, berbulan-bulan tuh beruntung ada sini. Itu pun ini bakal turun juga ya. BBRI ya, saya jarang analisis karena saya jarang buat investasi, untuk berniatan investasi di sini karena ya, karena saya Islam gitu. Walaupun saya Islam tuh saya bisa aja gitu menolak dividennya kalau bisa sih. Jadi bakal turun ya. Kalau bentar juga dia bakal naik karena saya order block sih. Oke ya, saya jarang analisis BBRI. Yang penting bakal turun, sangat pas untuk beli juga ya. Dia bakal naik lagi, santai lah. Oke, kita ke BBNI ya. Dia bakal turun terlebih dahulu, sama seperti ya, ini karena tiga ini berkorelasi ya, BBNI, BBRI sama BCA ya, bakal turun juga. Nah, santai, dia bakal naik lagi karena di sini kalau ia melewati ini atau ini ya, pada harga 5.900 dan 5.305 dia bakal turun. Kalau dia saham BBCA ini melewati harga 5.305, kita ke Antam. Nah, ini saya rekomendasikan ya, karena taulah Antam gitu lah, punya saham, punya banyak lah ya, maksudnya punya emas gitu. Cuman yang untuk beli sekarang bisa gitu, cuman kalau ingin untung banyak beli pas di harga anjlok banget gitu baru beli ya. Oke, sekian saja, nggak ada buat dianalisis lagi. Terima kasih.